teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini, kelompok 1 ber-NPM Ganjil akan menampilkan sebuah praktik video konseling kelompok. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama pemerannya. Untuk anggota kelompok dalam KKP diperankan oleh 11 mahasiswa yang terdiri dari Aulia Dewi, Aulia Prima, Afis Nazarudin, Sisilia Dia, Hafiz Raihan, Muhammad Tazim, Risa Wijayanti, Rizky Ari, Siti Oktaviana, Stella Natalia, dan Winda Aulia. Sedangkan untuk pemimpin kelompok atau konselor dalam KKP diperankan oleh Anggi Haulina. Nah, setelah kita kenalan, sebelum melihat video praktik konseling kelompok, kita cari tahu dulu yuk pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan bantuan yang diberikan konselor atau guru BK untuk membantu permasalahan yang dialami siswa. Permasalahan tersebut berasal dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok. Sekarang kita simak videonya bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik, alhamdulillah kok baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya boleh pimpin doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjutin, sebelumnya ada yang pernah tahu tentang konseling kelompok nggak? Pernah dengar sih Bu, tapi nggak tahu artinya. Sama sih Bu, saya juga pernah dengar, tapi belum tahu itu apa. Kayaknya itu konseling ya Bu, tapi dalam bentuk kelompok. Yang lain gimana? Saya nggak tahu Bu, saya baru pertama kali ke konseling ini. Saya pernah ikut bimbingan kelompok Bu, apakah sama seperti itu? Iya, betul. Jadi konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok. Bedanya kalau misal konseling kelompok itu membahas mengenai satu topik pembahasan yang diungkapkan dari masing-masing peserta. Tapi kalau misal bimbingan kelompok itu membahas pembahasan atau topik secara umum. Jadi kalau misalnya konseling kelompok itu ngebahas tentang masalah pribadi, sosial, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Loh, berarti masalah pribadi ya Bu ya? Benar, jadi konseling kelompok merupakan bantuan yang diberikan dari konselor untuk peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Permasalahan tersebut diambil dari yang sudah diungkapkan dari peserta didik. Hal itu terjadi pada saat dinamika kelompok yang seperti kita lakukan pada saat ini. Tujuannya apa Bu? Karena kan sepertinya masalah pribadi itu agak sensitif ya. Iya Bu, benar. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini untuk membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai bagi dirinya sendiri. Dimulai dari mana Bu, cara menyelesaikan masalahnya? Nanti berurutan dan bergantian ya. Jadi setelah masing-masing dari kalian sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami, nanti kita pilih satu topik pembahasan untuk dibahas pada hari ini. Tapi Bu, kalau yang dibahas masalah pribadi, saya agak ragu Bu. Oh iya, Ibu paham sekali. Tapi dalam konseling kelompok itu kita memegang beberapa asas, di mana asas tersebut ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu maksudnya setelah dari sini masing-masing dari kita berjanji dan memegang teguh untuk tidak mengungkapkan permasalahan yang terjadi di luar dari pihak yang terlibat pada hari ini. Apakah teman-teman di sini bisa untuk memegang teguh hal tersebut? Bisa Bu. Saya jago pegang janji. Yang lain gimana? Bisa Bu. Jadi kalau begitu nggak usah ragu lagi untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ya. Di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas lain. Contohnya ada kenormatifan dan kesukarelaan. Maksudnya kesukarelaan tuh teman-teman kesini tanpa paksaan pihak manapun kan ya? Iya Bu. Kalau tentang kenormatifan maksudnya di sini Ibu harap kalian teman-teman bisa menjaga tata bahasa, norma-norma dan batasan-batasan pada saat proses konseling berlangsung. Baik Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu dong nama sama jurusan kalian. Dari sini kalian
belum saling kenal atau udah saling kenal ya? Kalau aku sama Siti satu jurusan Bu, tapi beda kelas. Kalau saya belum kenal semua, Bu. Oh baik, berarti ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya. Kalau kayak gitu kita coba perkenalan ya, tapi perkenalannya dengan permainan namanya rangkaian kata. Ada yang pernah dengar rangkaian kata nama? Asing banget Bu, belum pernah dengar. Jadi rangkaian nama itu kita memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Maksudnya bagaimana Ibu? Kita coba ya. Jadi misal Ibu memperkenalkan diri Ibu, misalnya saya Anggi dari jurusan TKJ. Sebelah kiri saya ada Stella, sebelah kanan saya ada Sisil. Seperti itu. Jadi masing-masing menyebutkan sebelah kiri dan kanannya. Tapi disebutkan juga nama sebelumnya. Jadi peserta terakhir menyebutkan semua nama anggota kelompok yang ada di sini. Bisa dipahami semuanya? Bisa dicoba? Bisa Bu. Bu. Saya mulai ya Bu. Perkenalkan, nama saya Stella Kalitarsti dari jurusan multimedia. Sebelah kanan saya ada Bu Anggi, sebelah kiri saya ada Winda. Baik, perkenalkan nama saya Winda Aulia dari jurusan marketing. Sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella. Samping sebelah kiri saya ada Anwar. Baik, perkenalkan nama saya Hafizan Anwar dari jurusan Tata Boga. Di sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda Aulia, dan di sebelah kiri saya ada Risa. Perkenalkan, nama saya Risa Wijayanti dari jurusan marketing. Sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda, Anwar, dan sebelah kiri saya ada Hafiz. Ya baik, saya Hafiz Nazaruddin Gofur dari jurusan perhotelan. Samping kanan saya ada Bu Anggi, selanjutnya ada Stella, Kak Winda, Hafiz Anwar, Kak Risa, dan samping kiri saya ada Kak Tazim. Perkenalkan, nama saya Tazim dari jurusan teknik mesin. Di sebelah kanan saya ada Ibu Anggi, Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, dan di sebelah kiri saya ada Kak Aulia Dewi. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewi dari jurusan akuntansi. Di sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, Tazim, dan sebelah kiri saya ada Siti. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviana dari jurusan TKJ. Sebelah kanan ada Ibu Anggi, Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, Tazim, Aulia Dewi, dan sebelah kiri saya ada Aulia Prima. Perkenalkan, nama saya Aulia Prima dari jurusan pemasaran. Di sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, Tazim, Aulia Dewi, Siti, dan sebelah kiri saya ada Ari. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ari. Saya dari jurusan otomotif. Sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda, Hafiz Anwar, Risa, Hafiz Gofur, Tazim, Aulia Dewi, Siti Oktavia, Aulia Prima, dan sebelah kiri saya ada Sisilia. Perkenalkan, nama saya Sisil dari jurusan TKJ. Sebelah kanan saya ada Bu Anggi, Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, Tazim, Aulia Dewi, Siti, Aulia Prima, dan Ari. Baik, saya sendiri Anggi. Sebelah kiri saya ada Stella, Winda, Anwar, Risa, Hafiz, Tazim, Aulia Dewi, Siti, Aulia Prima, Rizky Ari, Sisil, dan saya sendiri Ibu Anggi. Anak-anak, marilah kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini ya. Seperti yang sudah Ibu kemukakan tadi, bahwa acara kita atau sesi konseling ini dimulai dengan cara masing-masing peserta akan mengungkapkan apa yang dirasakan atau keluhan-keluhan atau permasalahan yang dialami yang mengganggu di belakangan ini di kehidupan kalian. Apakah kalian bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau seperti itu ada yang mau mulai duluan untuk mengungkapkan permasalahannya? Winda, Hafiz, Awu, atau siapa? Bu, masalahnya bebas kan ya Bu? Apa aja? Iya, bebas. Nanti masing-masing orang bisa, masing-masing peserta akan mengungkapkan permasalahan. Nanti dipilih satu topik pembahasan yang akan dibahas kita pada hari ini. Kalau gitu boleh saya mulai duluan Bu? Silakan Cicil. Kalau masalah yang saya alami itu, saya suka bertanya-tanya sih Bu. Kadang saya ngerasa orang tua saya terlalu otoriter dalam mendidik saya. Saya nggak dikasih kebebasan gitu kayak teman-teman saya yang lain. Baik, bagaimana dengan yang lain? Kalau saya sendiri, saya sering malas belajar Bu, apalagi akhir-akhir ini. Penyebabnya orang tua saya tidak ada waktu buat nemenin saya belajar. Kalau saya galau Bu karena habis putus. Kalau saya sering bingung Bu, setelah ini mau kemana? Saya juga Bu, mau lanjut kuliah atau kerja dulu. Kalau saya ini sih Bu, permasalahannya orang tua saya ngekang saya buat terus belajar terus gitu. Baik, ada lagi yang lain?
Saya malah pengen diperhatikan orang tua Bu, karena mereka sibuk bekerja, jadi waktu buat saya malah jarang. Kalau saya sama kayak Sisil Bu, di umur saya sudah dewasa ini saya merasa tidak bebas. Iya sih Bu, saya juga kadang iri sama teman-teman saya tuh yang dikasih kepercayaan sama orang tuanya yang boleh main malam sampai malam gitu, pulang malam gitu Bu. Kalau saya sih Bu lebih sulit mengatur uang jajan, jadi lebih boros. Oh, jadi tentang kurang manajemen keuangan ya. Iya. Kalau Anwar bagaimana Anwar? Kalau saya ikut aja sih Bu, tapi kayaknya topik pembahasan tentang dikekang orang tua itu menarik buat saya. Oke, baik. Semuanya terima kasih yang sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami ya. Tadi permasalahan ada yang diputusin pacarnya, ada yang dikekang oleh orang tua, ada yang kesulitan belajar, ada juga yang memang kebanyakan sih sepertinya tentang orang tua ya. Teman-teman di sini sebelumnya apakah ada yang pernah dengar tentang street parent? Pernah sih Bu. Jadi dalam ilmu psikologi, street parent adalah tindakan orang tua yang memiliki standar tinggi terhadap anaknya. Ciri-ciri street parent ini melarang anaknya untuk menyuarakan opini atau pendapat anak, kemudian biasanya anak juga dilarang untuk mempertanyakan keputusan-keputusan diambil oleh orang tua. Lalu bisa juga orang tua memberikan tuntutan, memberikan tuntutan tanpa responsif, terus kira-kira seperti itulah gambaran street parent. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, bisa dipahami. Oke, baik. Dari yang Ibu tadi jelaskan, apakah kalian mengalami hal tersebut? Kalau saya ya sih Bu, jadi orang tua saya suka membatasi waktu saya untuk berkegiatan di luar gitu. Kalau saya Bu, jadi tuh di rumah saya itu ada peraturan tiap kali maksimal keluar dari rumah itu jam 9 malam, lebih dari jam 9 malam udah di portal, udah di gerbang. Terus juga udah kalau misalnya lewat dari jam 9 malam itu saya harus infoin orang rumah biar nggak terjadi apa-apa gitu lah, intinya kayak komunikasi Bu. Ya baik. Kalau saya ini sih Bu, kayak orang tua tuh menuntut saya buat belajar terus. Jadi pulang sekolah belajar, terus hari libur juga harus bimbel lagi gitu sih Bu. Baik, terima kasih teman-teman yang udah coba terbuka kepada Ibu. Ibu sangat paham bahwa apapun yang kalian rasakan rasanya tertekan sekali ya. Pasti rasanya nggak enak juga, nggak nyaman, terus kayak itu hal yang wajar kok. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah tindakan orang tua kalian itu bisa dibilang tindakan yang buruk? Tentu enggak juga kan ya. Yang kita ketahui juga bahwa orang tua itu nggak mungkin kasarnya mempunyai niat jahat terhadap anaknya. Contohnya kayak mengekang atau mengatur waktu untuk tiba di rumah segala macam. Mungkin maksudnya untuk mendisiplinkan waktu, manajemen waktu yang baik untuk kepentingan kalian juga gitu. Sampai di sini mungkin kasarnya memang caranya agak dinilai salah, tapi mungkin maksudnya itu baik kan. Kalian bisa berpikir seperti itu kan? Iya sih Bu, tapi kita sebagai anak kira-kira harus gimana ya Bu? Sebenarnya yang perlu dilakukan harusnya sih kita harus bersikap lebih dewasa lagi secara mental, secara berpikir dan bertindak. Komunikasikan kepada orang tua itu dengan baik. Lalu mungkin bisa membuktikan ke orang tua kalian bahwa apapun yang mereka khawatirkan mungkin tidak akan pernah kalian lewatin atau alamin gitu. Tapi ini Bu, kalau misalkan orang tuanya tetap nggak mau ngedengerin anaknya gimana Bu? Tidak ada orang tua yang niatnya jahat terhadap anak. Ibu tekankan sekali lagi. Jadi orang tua yang membesarkan kita itu kan nggak mungkin punya niat jahat. Coba walaupun orang tua kalian punya berbicara keras atau segala macam, tapi kan maksudnya untuk kalian. Menurut Ibu dan alangkah baiknya itu masih bisa kok dikomunikasikan gitu. Kalian bisa untuk ngobrolin lagi untuk kepada orang tua kalian, bisa menjelaskan lagi, cuman memang caranya kitanya harus sabar dan cara komunikasi kita yang harus bisa sampai ke orang tua yang benar-benar ngebuktiin bahwa yang mereka khawatirkan tuh belum tentu terjadi loh gitu. Terus pastikan juga kalau bisa ya memang kalau misalnya memang kalian sedang di luar atau memang sedang mengerjakan kelompok segala macam, kalian bisa menunjukkan bukti bahwa ini loh sama si ini loh ma, sama si ini loh ma, di sini loh ma, segala macam, nggak apa-apa kok nggak ada ini segala macam gitu. Kalau misalnya kayak gitu mungkin prosesnya agak lama ya, cuman menurut Ibu sih itu masih bisa kok
untuk dikomunikasikan. Oh, jadi gini ya Bu ya, dapat diartikan tuh berarti kan kita tuh harus nggak boleh bosen, kita harus sabar bicarakan ke orang tua kita agar kita tuh dapat kepercayaan, biar kita dapat izin. Betul sekali. Jadi mendapatkan kepercayaan dari orang tua itu kan butuh proses ya, nggak langsung juga. Jadi butuh waktu yang kita juga ngertiin orang kan, terlebih orang tua kita. Kalau kepercayaan diberikan orang tua kepada anak itu memang agak tidak mudah. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira itu kenapa? Saya Bu, apa mungkin orang tua itu masih belum percaya sama kita, masih ragu, bahkan khawatir sama kita kan Bu? Iya, itu bisa jadi salah satu faktornya. Faktor lainnya itu beliau khawatir apakah dengan memberikan ruang kebebasan kepada anak akan membuat anaknya baik-baik saja, atau malah sebaliknya, yang dikhawatirkan sebenarnya keterbalikannya, jadi yang dipikir negatif-negatifnya aja. Padahal kan mungkin kenyataannya nggak seperti itu ya kan. Tentu akan ada pertimbangan yang dipikirkan oleh orang tua, jadi mereka juga berpikir seperti itu bukan karena pemikiran mereka doang gitu, karena ada faktor lain, entah mungkin berita-berita di TV atau tetangga-tetangga segala macam kan. Terus memberikan kepercayaan soal kebebasan, terutama pergaulan kepada anak. Kalian tahu kan kayak tentang pergaulan bebas segala macam yang memang mengakibatkan dampak negatif terhadap anak. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Pada intinya tidak ada orang tua yang sering membuat aturan di rumah seperti yang tadi diungkapkan teman-teman. Salah satunya kebebasan untuk keluar malam tanpa ada maksud dan tujuan. Jadi mereka itu punya tujuan dan maksud. Ibu tekankan sekali lagi, mereka punya niat yang baik, mereka juga punya maksud dan tujuan yang memang untuk kalian juga. Tujuannya kenapa kira-kira mereka nggak memberikan kalian kebebasan untuk keluar rumah? Karena untuk kalian juga bisa manajemen waktu yang baik, disiplin, kalian juga bisa baik-baik aja tanpa ada suatu kejadian yang kasarnya tidak diharapkan oleh orang tua. Jadi mungkin kalian akan merasakan posisi yang sama ketika kalian sudah menjadi orang tua nantinya. Semoga dapat dipahami ya. Iya, Bu. Baik, teman-teman, tadi kita udah bicara panjang lebar nih mengenai permasalahan sisil. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan kita pada hari ini? Saya Bu, Silakan. menurut saya walaupun orang tua kita otoriter, tetapi mereka tuh tetap sayang sama kita dan mereka nggak mau kalau kita tuh kenapa-napa. Kalau kesimpulan dari saya Bu, nggak ada di dunia ini orang tua tuh yang jahat sama kita ataupun sama anak. Karena mereka begitu, mereka punya tanggung jawab akan hidup kita karena kita masih tinggal sama mereka dengan orang tua gitu. Kalau menurut saya Bu, orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anaknya agar lebih bisa bertanggung jawab. Kesimpulan dari saya, orang tua seperti itu karena semasa dulu seperti seumuran saya mengalami otoriter. Benar, saya setuju kata Kak Winda. Selama kita masih tinggal dengan orang tua, maka merekalah yang bertanggung jawab penuh dengan hidup kita. Bagus. Ada lagi yang lain? Kalau menurut saya sendiri, berikan waktu untuk kita agar kita bertanggung jawab supaya bisa menghindari dampaknya. Saya setuju dengan jawaban Kari karena kepercayaan sangat penting untuk kita dan diperlukan juga. Kesimpulan dari saya, lebih baik diomongin baik-baik apa keinginan orang tua agar sama-sama saling memahami, dan cobalah untuk menghindari segala perdebatan yang akan menguras pikiran, emosi. Seperti itu Bu. Kalau menurut saya sih, jadi masing-masing itu harus saling ngerti sih Bu, antara orang tua sama anak. Kalau saya setuju dengan jawaban dari Claudia sih Bu, mungkin mereka juga mengalami hal yang sama saat seusia kita. Baik, bagus sekali. Bagaimana dengan Sisil? Banyak banget ya Bu pendapat teman-teman tentang permasalahan stage parent ini, gampang dipahamin juga, terus kita juga jadi sama-sama belajar gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas semua kesimpulannya. Kesimpulannya bagus-bagus. Temen sayang banget nih, waktunya sejam udah habis. Mungkin di lain waktu, next time kita bisa bahas lagi tentang stage parent ini ya, tentang permasalahan yang belum dibahas pada hari ini. Baik. Teman-teman, tadi kan kita sudah ngebahas satu permasalahan tadi ya tentang stage parent. Lalu bagaimana kira-kira mengenai permasalahan yang lain ya?
Seharusnya dibahas juga Bu, supaya teman-teman lebih memahami. Baik, seharusnya memang dibahas, tapi melihat waktu yang tidak memungkinkan dan hari juga sudah sore, mungkin bisa dibahas di hari setelahnya ya. Kalau begitu pertemuan berikutnya aja Bu. Iya, baik, boleh. Kalau kayak gitu mungkin sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu pengen denger dong kesan-kesan dari kalian semua masing-masing orang tentang sesi konseling kita pada hari ini. Untuk kesan-kesannya, saya banyak merasakan manfaatnya Bu. Iya sih Bu, kegiatannya juga sangat bermanfaat. Jadi saya berharap sih kegiatan ini bisa diadakan seminggu sekali sih. Kegiatannya itu sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri sih Bu. Selama ini ternyata masalah yang terabaikan itu bisa menjadi penyakit buat diri kita sendiri ya Bu. Kalau saya sangat bermanfaat Bu, dan saya mengusulkan untuk anak-anak yang lain ikut kegiatan seperti ini. Untuk saya sendiri, saya sekarang bisa mengetahui cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Kalau saya banyak pengalaman yang diambil dari kegiatan hari ini Bu. Kalau saya sih berkesannya soalnya bisa dijadikan pelajaran buat nanti lagi Bu ke depannya gimana kita menghadapinya gitu. Semua pelajar pasti punya permasalahan dengan kegiatan hari ini, jadi kita dapat informasi, pendapat, serta saran-saran yang bersifat positif. Kalau menurut saya kegiatan konseling kelompok ini sangat bagus sih Bu. Kalau menurut saya dengan kegiatan hari ini, mungkin saya berusaha untuk membantu teman saya menyelesaikan permasalahan tersebut sih. Baik, semuanya kesan-kesannya sangat unik dan menggembirakan ya. Untuk yang lain masih ada lagi? Dari kami cukup. Bu. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Memang masalah yang dialami tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan menjadi hal-hal yang dapat merugikan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, semoga kegiatan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terus juga mungkin permasalahan-permasalahan yang kalian alami bisa berkurang atau hilang di hidup kalian juga. Terus mudah-mudahan dari sesi kegiatan kita pada hari ini bisa dipahami ya semuanya ya. Anak-anak yang belum dibahas permasalahan jangan berkecil hati, semoga nanti kita dapat membahasnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, saya akhiri konseling pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Itu dia teman-teman video praktik konseling kelompok. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.